Taeyong langsung berdiri dari tempat duduknya setelah mendengar info itu. Pria itu bahkan belum menyentuh makanannya sama sekali, dan dia sekarang sudah langsung berjalan cepat menuju pintu. Ibunya menatap bingung punggung Taeyong. Mau kemana lagi? Kau belum menyentuh makananmu. Ada pekerjaan yang harus kuurus, Oma. Makan duluan saja, jawab Taeyong tanpa menoleh ke arah ibunya. Wanita parubaya itu hanya menghela nafas panjang. Taeyong terlihat lebih sibuk akhir-akhir ini. Taeyong langsung menelpon Namjoon sembari satu tangannya memegang setir kemudi. Dia sedikit kesal karena Namjoon lemah sekali mengangkat panggilan. Kemana orang ini sebenarnya? Bukankah seharusnya dia sudah pulang ke rumah? Dia hanya seorang mahasiswa. Suara saling berhautan terdengar di ruangan itu, sebagai pertanda bahwa sedang ada. Teleponmu berbunyi, racau si gadis. Namjoon terpaksa bangun dan meraih ponselnya. Astaga, Kim Taeyong, untuk apa menelpon sekarang? Serunya kesal, namun dia segera mengatur nafasnya dan berusaha agar suaranya terdengar. Yobosio, ada apa, Tai? Ucap Taeyong berusaha keras menahan emosinya karena pria itu telah mengganggu waktu berduanya dengan sang kekasih. Bersiaplah, aku akan menjemputmu sekarang. Belum sempat Namjoon menjawab, Taeyong sudah memutus sambungan teleponnya. Masih dengan rasa kebingungannya, Namjoon menatap layar ponselnya. Siapa? Suara lembut seorang gadis masuk ke telinga Namjoon. Namjoon pun menoleh dan menatap Nara yang masih indah di depannya. Namun dia sadar Taeyong akan segera ke sini. Taeyong, kemana Nara pelan? Namjoon mengangguk. Mian, aku harus bersiap-siap sekarang. Ucap pria itu langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Nara menatap punggung Namjoon bingung. Padahal mereka baru saja memulainya. Taeyong sudah tiba di rumah Namjoon. Pria itu langsung menekan bel mobilnya hingga si pemilik rumah keluar dengan hanya menggunakan kaos polos dan celana selutut. Namjoon yang masih bingung dengan raut wajah Taeyong hanya menuruti perintah temannya itu. Dia akan bertanya di perjalanan nanti. Selama di perjalanan, Taeyong hanya diam. Raut wajahnya sangat mengerikan, membuat Namjoon jadi enggan untuk bertanya pada pria itu. Hingga mereka tiba di sebuah lapangan yang luas, dan di sana Namjoon bisa melihat ada sebuah helikopter terparkir di sana. Sebenarnya ini di mana? Kita akan kemana? Tanya Namjoon sudah tidak bisa lagi menahan kebingungannya. Kita tidak akan kemana-mana, hanya saja ada sesuatu yang terjadi di sini. Ucap Taeyong lalu keluar dari mobilnya. Kening Namjoon berkerut, dia semakin ditambah bingung dan akhirnya mengikuti langkah Taeyong untuk mengobati rasa penasarannya. Semakin mendekati helikopter itu, Namjoon mulai melihat ada beberapa polisi yang berdiri di dekat sana seperti sedang berdiskusi. Hingga saat sudah berada tepat di dekat para polisi itu, Namjoon melihat ada 3 kantong. Salah satu polisi itu menghampiri Taeyong. Maaf Tuan, kami tidak mampu mencegah hal ini. Namjoon semakin bingung mendengarnya ditambah ekspresi wajah Taeyong yang terlihat marah. Tuan Kim, Nyonya Choi, dan saudara Nyonya Choi melakukan dengan meminum yang dia dapatkan dari orang suruhannya. Namjoon kaget mendengarnya. Oh, kenapa bisa seperti itu? Sebelum dibawa ke penjara yang ada di pulau terpencil, kami mengizinkan ketiga tahanan itu untuk bertemu dengan sanak saudaranya untuk terakhir kali. Tapi ada salah satu orang yang datang berkunjung lolos dari pengawasan kami. Jadi maksudmu mereka dengan meminum itu? Tanya Namjoon dan langsung dijawab anggukan. Taeyong mendekati kantong itu dan membuka bagian atasnya. Terlihatlah di sana wajah Tuan Kim. Taeyong langsung tersenyum sinis. Padahal sudah banyak yang menantikanmu di penjara itu. Taeyong pun masih merasa belum puas sebelum ketiga orang ini mendapat siksaan seumur hidup mereka. Dia tidak menyangka Tuan Kim akan memiliki nyali sebesar ini untuk menghindari penjara yang telah disiapkan untuknya. Seorang menepuk bahunya pelan. Mereka sudah gede, tidak ada gunanya lagi kau merencanakan pembalasan dendam untuk mereka. Tapi tenang saja, aku merasa dendamku belum dibalas. Sudahlah, kau tenang saja.
mereka juga akan tetap mendapat hukuman dan siksaan di neraka. Dan kau tidak perlu menghabiskan uang untuk itu. Padahal sudah banyak tahanan yang siap mereka di sana. Benar-benar. Sudahlah, lebih baik sekarang kau fokus pada Ian. Perbaiki hubunganmu dengannya. Apakah istrimu masih tidak mau bicara denganmu? Taeyong mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Mungkin dia masih perlu waktu lagi. Saranku lebih baik kau tetap bersikap seperti biasa saja dengan istrimu. Jika kau terus biarkan Ian seperti itu, bisa jadi dia akan semakin menjauhimu. Aku yakin jika kau lebih berusaha lagi, istrimu akan lebih cepat melupakan kejadian itu dan bisa kembali seperti biasa lagi. Jelas Namjoon panjang lebar. Aku sudah bersikap seperti biasa padanya, tapi sampai sekarang dia masih menjauhiku. Kau harus lebih berusaha lagi, konsisten. Taeyong kembali pulang ke rumahnya. Sepertinya Ian sudah tidur. Pria itu melangkah dengan kaki panjangnya menuju ke kamar. Setelah itu di sana dia membuka pintu. Taeyong tersenyum tipis menatap punggung ramping itu. Dia sangat ingin memeluknya. Beberapa menit kemudian, setelah Taeyong membersihkan dirinya, pria itu langsung naik ke tempat tidur dan berbaring di sebelah Yeon. Dia menatap punggung gadis itu dan perlahan menyentuh pinggang Yeon. Tangannya masuk lebih dalam hingga melingkari pinggang ramping gadis itu. Tidak ada pergerakan apapun dari Yeon karena gadis itu sudah tidur dengan pulas. Taeyong mencium aroma sabun strawberry yang mampu membuatnya menjadi lebih tenang dan bisa melupakan masalah tadi untuk sementara. Taeyong pun mengeratkan pelukannya dan tertidur dengan mudahnya. Selain merasa nyaman memeluk istrinya, Taeyong juga merasa sangat lelah hari ini. Ian terbangun dan merasa seorang memeluknya dengan hangat. Dia pun menoleh ke belakang dan mendapati Taeyong masih menutup matanya. Dengan gadis itu beranjak dari tempat tidur hingga membuat Taeyong terbangun dari tidurnya akibat pergerakan yang Ian ciptakan. Mata pria itu terlihat masih setengah lilin. Tanpa mengucapkan apapun, Ian langsung melangkah menuju kamar mandi. Jayen, panggil Taeyong pelan. Ian masih tidak menjawab. Tidurlah lagi, temani aku. Lanjut Taeyong, aku belum menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi padamu. Mendengar itu, Ian berhenti sejenak dari kegiatannya. Namun tak lama setelah itu, dia memilih masuk ke dalam kamar mandi, tidak mengindahkan keinginan suaminya. Ian menuruni tangga lebih dulu dan menuju meja makan. Saat tiba di pertengahan tangga rumah itu, dia melihat ada punggung yang tampak asing duduk di salah satu kursinya. Ian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena orang itu duduk membelakanginya, tapi sepertinya dia mengenali punggung itu. Semakin dekat, dia akhirnya sadar jika pemilik punggung itu adalah milik kakek Taeyong. Nafas Ian tertahan. Kenapa kakek Taeyong datang ke rumahnya pagi-pagi sekali dan sangat tiba-tiba? Kakek Kim langsung menoleh ke belakang setelah mendengar itu. Pria tua itu menatap Ian lekat, namun kini tatapannya terlihat lembut, berbeda dengan saat mereka bertemu beberapa waktu lalu. Annyeonghaseyo Raboji, ucap Ian pelan membungkuk hormat. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, Nona Chai. Suara lembut kakek Kim terdengar. Tapi sebelum itu aku minta maaf padamu atas sikap burukku beberapa waktu lalu. Aku sangat menyesal telah mengucapkan hal yang tidak pantas kepadamu. Aku merasa sangat jahat karena telah menghina gadis yang disayangi oleh cucuku. Sekali lagi tolong maafkan aku. Aku sudah memaafkan kakek sejak dulu. Aku mengerti kakek hanya khawatir saja dengan Taeyong karena kakek sangat menyayanginya. Dan sekarang aku menyayangi kalian berdua. Kau sudah kuanggap seperti cucuku. Ian tersenyum tipis, entah kenapa dia merasa suatu kelegaan di hatinya saat mendengarkan ucapan pria tua itu. Jomal Gumawo Haraboji, Anda juga sudah saya anggap sebagai kakek saya sendiri. Gumawo, di mana Taeyong? Apa dia belum bangun? Ian hanya menggeleng pelan menanggapinya. Apa Taeyong sudah menceritakan semuanya padamu, Ian, tentang kejadian yang sebenarnya terjadi saat hari pernikahan kalian? Dia tanya kakek Kim hati-hati. Ian terdiam. Tadi memang Taeyong bilang ingin menceritakan itu, tapi dirinya langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ian merasa tidak ada lagi yang harus dia dengarkan. Tahu jika dia tahu kejadian sebenarnya, janin dalam perutnya tidak akan bisa kembali.
Aku datang ke sini selain untuk minta maaf denganmu, juga ingin menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Kau mau mendengarkan dariku? Tentu saja ia tidak enak menolak permintaan kakek Kim seperti dia menolak Taeyong. Akhirnya gadis itu pun mengangguk dan duduk di sebelah kakek Kim. Harap Oji bisa memberitahu sekarang. Kakek Kim pun mulai menceritakan tentang kejadian itu, mulai dari kedatangannya ke pesta pernikahan itu karena merasa bersalah. Air mata Yen kembali menetes tanpa dia tahan setelah mendengar kejadian yang sebenarnya. Jadi yang diincar penjahat itu sebenarnya adalah dirinya. Yen tak tahu bagaimana karena jika penjahat itu berhasil mengenai jantung, sudah pasti dirinya dan anaknya tidak selamat dan meninggalkan Taeyong sendirian di dunia. Dan ternyata ibunya ikut menjadi dalang atas kejadian ini. Tangisan itu kembali pecah. Taeyong menuruni tangga dengan penampilan yang sudah rapi. Pria itu terlihat murung dan tidak bersemangat menjalani hari-harinya. Langkahnya melambat saat melihat punggung kakeknya ada di meja makan dan duduk menghadap ke arah Yen. Tunggu dulu, gadis itu sedang menangis. Haraboshi, suara Taeyong berhasil membuat kedua orang yang sedang duduk itu menoleh bersamaan. Ada apa ini? Kenapa istriku menangis? Tanya Taeyong menatap Yen yang sedang menunduk sambil terisak. Haraboshi sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu. Taeyong pun mendekat menghampiri Yen. Haraboshi, aku izin ke kamar mandi sebentar. Permisi, ucap Yen serak dan langsung bergegas meninggalkan area meja makan. Taeyong menatap punggung Yen yang menjauh dengan cepat. Syukurlah gadis itu sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Semoga setelah tahu semuanya sikap Yen bisa berubah. Taeyong lalu menatap kakeknya yang memasang wajah khawatir. Istrimu terlihat sangat kaget dan sedih. Apa dia baik-baik saja? Taeyong mengangguk pelan. Dia akan baik-baik saja, Haraboshi. Tenang saja. Yen hanya kaget mendengar apa yang terjadi sebenarnya. Jawabnya lalu ikut duduk di meja makan. Kakeknya mengangguk mengerti. Oh ya, aku dengar ketika orang jadi itu sudah bunuh diri. Taeyong mengangguk pelan. Padahal aku sudah menyiapkan penjara paling kejam dan orang-orang yang akan menyiksa mereka selama di sana. Tapi Tuan Kim sangat licik bahkan ketika dia sudah mati. Kakeknya menghela nafas panjang. Kalau sudah begini mau bagaimana lagi? Mereka sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk membalas dendam. Taeyong tersenyum. Haraboshi salah. Masih ada yang bisa aku lakukan. Aku ingin menghancurkan perusahaan milik Tuan Kim. Kau ingin melakukan itu juga. Bagaimana dengan keluarga Tuan Kim nanti? Aku tidak peduli dengan keluarganya. Iblis itu saja tidak peduli dengan bayi dalam perut istriku. Intinya aku hanya ingin semuanya dibalas dengan setimpal. Malam harinya, Taeyong pulang dari kantor. Kepalanya terasa mau pecah hari ini karena banyak hal yang harus dia lakukan untuk membalaskan dendamnya. Pria itu melangkah menuju meja makan dan melihat Yan sudah duduk di sana sembari menikmati makanannya. Taeyong tersenyum tipis. Hanya dengan melihat Yan saja rasa lelahnya bisa sedikit berkurang. Taeyong mendekat puncak kepala Yan dengan lembut. Apa menu malam ini? Yan masih diam tidak menjawab langsung pertanyaan suaminya. Kau bisa melihat sendiri kan? Aku sudah selesai, aku ingin tidur. Yan berdiri dari duduknya dan hendak beranjak kembali ke kamar. Namun Taeyong menahan lengan gadis itu hingga langkah Yan terhenti. Kau ingin terus bersikap seperti ini padaku? Yan menutup rapat mulutnya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku. Ya, aku sadar aku salah tidak membiarkan penjaga untuk berjaga di dalam gedung. Itu salahku. Bukan hanya kau saja yang terluka atas kepergian bayi kita, aku juga sama terlukanya denganmu karena aku ayahnya. Ditambah sekarang kau bersikap seperti ini, seolah kejadian ini semuanya murni karena aku. Kau bilang aku penyebab kematian bayi kita. Apa kau tidak memikirkan perasaanku ketika kata-kata itu keluar dari mulutmu? Aku ini ayahnya. Ucap Taeyong panjang lebar tanpa jeda, matanya menahan memerah dan berkaca-kaca. Setetes air mata sudah lolos dan jatuh di pipinya.
Sudahlah, aku tidak ingin memaksamu kembali seperti dulu lagi. Jika kau masih bersikap seperti ini dan menganggapku sebagai penyebab kematian bayi kita, kau bisa tentukan pilihan mulai sekarang. Taeyong menjeda kalimatnya. Terserah apa maumu sekarang, aku akan menurutinya. Kau memilih untuk menjauhiku, silakan. Aku tidak memaksamu kembali seperti dulu lagi. Karena aku yakin jika kau benar-benar mencintaiku dan menghargaiku sebagai suamimu, kau tidak mungkin. Setelah berkata seperti itu, Dayang berbalik pergi. Pria itu melangkah panjang dengan angkuh kembali menuju pintu keluar. Ian perlahan mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah pintu masuk yang baru saja tertutup lagi dengan suara bantingan pintu yang cukup keras hingga menggema di ruangan yang luas itu.